Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Palioga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari seorang subscriber yang menanyakan tentang, dok, gimana sih cara merawat hewan setelah dioperasi, misalnya habis di ovariohysterectomy ataupun di steril, orchidectomy ataupun dikastrasi kayak gitu ya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, marilah kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, jadi teman-teman, kalau seandainya kucingnya atau hewannya habis dioperasi, kemudian udah dibolehin pulang oleh dokter, kemudian pasti bingung kan di rumah, apa sih yang harus dicek, apa sih yang harus dilihat di rumah biar hewan ini tetap terjaga walaupun dibawa ke rumah kayak gitu. Misalnya operasi yang tidak terlalu serius, misalnya operasi kebiri untuk jantan, ataupun kadang ovariohysterectomy itu dibolehin pulang setelah operasi kayak gitu. Oke, untuk mengetahui hewan dalam kondisi baik-baik aja, pastinya yang harus pertama kali dilihat adalah surgery site atau daerah yang dioperasi itu tadi. Misalnya kalau seandainya operasi ovariohysterectomy, misalnya di bagian perutnya ada luka atau jahitan, kemudian atau kalau pakai teknik flank itu di bagian lateral atau bagian samping dari tubuhnya itu ada jahitan. Pastinya teman-teman harus memastikan area itu selalu bersih, tidak ada nanah ataupun ada cairan yang aneh di situ atau berbau. Kemudian pastikan jahitan itu tidak terbuka sedikit pun. Itu adalah hal yang pertama kali harus teman-teman lihat kalau seandainya hewan habis dioperasi. Atau untuk yang jantan di bagian testisnya mungkin ada luka terbuka ataupun ada jahitan. Pastikan area tersebut selalu bersih, kemudian bebas dari nanah-nanahan, kemudian dalam kondisi yang bagus. Maksud bagusnya itu dia tidak ada kotor, kemudian tidak ada nanah di daerah situ. Mohon maaf, pengulangan lagi. Jadi yang paling pertama kali yang harus lihat adalah area dilakukannya surgery. Jadi harus selalu dibersihkan 2 kali sehari minimal, dan pastikan obat minum dikasih sesuai dengan resep dokternya. Namun ada beberapa hal lain yang harus teman-teman lihat di rumah. Kemungkinan besar hal ini cuma beberapa yang bisa dilakukan di rumah, namun paling tidak ini akan membantu. Antara lain, teman-teman harus rutin melakukan cek temperatur, kemudian detak jantung, kemudian pernafasan, dan 2 ini mungkin susah untuk dilakukan di rumah, yaitu untuk mengecekkan white blood cell atau sel darah putih ataupun band neutrophil. Ini mungkin kita buang aja karena cuma bisa dilakukan di klinik hewan ataupun rumah sakit hewan. Kenapa sih kita membutuhkan 3 hal pertama tadi, kayak temperatur, kemudian heart rate ataupun detak jantung, kemudian pernafasan? Karena 3 hal ini ataupun 5 hal ini tuh menjadi indikasi adanya surge, jadi kayak respon kekebalan tubuh seperti itu kalau disederhanakan. Ketika suhu itu terlalu rendah dari normal ataupun terlalu tinggi dari normal, berarti ada sesuatu yang terjadi di tubuh hewan. Jadi kalau seandainya teman-teman memiliki hewan, misalnya anjing atau kucing habis dioperasi, pastiin kalau mau dirawat di rumah ada 1 termometer untuk mereka. Umumnya anjing itu suhunya 38 sampai 39, kemudian kucing 38 sampai 39,2. Itu suhu normalnya mereka. Jadi rutinlah lakukan pengecekan suhu untuk hewan-hewan Anda. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya di bawah ataupun di atas suhu normal, teman-teman harus segera aduh, ini ada sesuatu yang terjadi nih, kayak gitu. Tapi kalau seandainya baru selesai banget operasi, kemudian dicek suhunya, otomatis itu bakalan agak ngedrop, biasanya itu pengaruh dari anestesi. Namun untuk 6 jam kemudian harusnya sudah normal lagi. Kemudian yang kedua yaitu heart rate. Heart rate ini banyak banget yang berpengaruh. Misalnya heart rate
jantung anjing itu adalah 120, di bawah 120 kayak gitu misalnya. Kucing itu 140, di atas dari 200, 150 sampai 210 atau 200 sekian. Jadi kalau seandainya heart rate-nya ini di bawah normal, teman-teman harus waspada juga, terutama untuk kucing. Heart rate yang tidak normal ini bisa jadi gara-gara mungkin ada pendarahan di dalam, kemudian blood pressure-nya terganggu, ataupun pengaruh dari obat-obatan. Jadi kalau seandainya teman-teman punya hewan habis dioperasi, pantau aja heart rate-nya, jantungnya itu. Caranya gimana, Dok? Aduh, ini caranya emang agak susah sih, teman-teman harus punya stetoskop. Namun kalau seandainya nggak punya stetoskop, bisa dialihkan ke pernafasan. Jadi pernafasan ini kenapa dibutuhkan? Karena hubungannya dengan kardiovaskular ya sebenarnya. Jadi nafas itu bakalan cepat kalau oksigennya kurang dan sebagainya. Jadi umumnya anjing ataupun kucing yang habis dioperasi atau lagi tidur, teman-teman harus dihitung dalam kondisi tidur misalnya gitu. Anjing itu tidak boleh lebih dari 30 pernafasan per menit. Kalau kucing itu tidak boleh lebih dari 40 pernafasan per menit. Cara ngitungnya, teman-teman lihat mereka lagi tidur atau tidak, kemudian dilihat berapa kali dia bernafas dalam menit. Caranya gimana? Lihat aja gerakan perutnya naik turun kayak gitu. Dihitung setiap naik atau dihitung setiap turunnya aja. Kalau seandainya kucing itu lebih dari 40, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana, ataupun anjing lebih dari 30, berarti ada sesuatu yang terjadi. Kalau seandainya teman-teman udah ngecek nih temperaturnya, ternyata aduh demam Dok, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, pernafasannya kok makin cepat ya kayak gitu. Dan yang ketiga, kalau bisa ternyata detak jantungnya makin cepat juga kayak gitu, teman-teman harus segera menghubungi dokter hewan yang melakukan operasi, minta tolong untuk dilakukan pemeriksaan lagi apakah ada sesuatu yang salah atau ini merupakan hal yang normal terjadi setelah operasi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi habis ini saya bakalan kasih teman-teman tabel apa aja sih yang harus dilihat dan berapa sih nilai normalnya yang ada yang harus dipatuhi kayak gitu. Kalau seandainya pengawasan ini teman-teman lakukan setelah operasi, mudah-mudahan sih hal-hal yang tidak diinginkan setelah operasi itu bisa dihindarkan, atau kita bisa tahu lebih cepat kapan sih kita harus dibawa ke dokter hewan segera atau dibiarkan aja kayak gitu. Mudah-mudahan informasi ini berlaku, dan jangan lupa lihat video sebelumnya mengenai pain score management. Hal ini bisa untuk dilakukannya analisa obat anti sakitnya atau pereda nyerinya itu udah bekerja maksimal atau belum. Jadi teman-teman bisa tahu hewan ini dalam kondisi yang tidak nyeri atau dalam kondisi yang masih nyeri, apakah perlu ditambahkan obat atau tidak kayak gitu. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Kalau seandainya teman-teman suka, jangan lupa di like, belum subscribe dulu, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa follow Instagram kami Dokter Hewan, follow Twitter juga Dokter Hewan 86, dan jangan lupa selalu support channel kami karena kami sangat bahagia dengan hal itu. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.